Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah saya sekarang berada di tanaman tomat saya yang sudah saya tanam setengah bulan yang lalu dari semai yang saya tanam. Semainya itu dari biji atau bibit yang dari buahnya yang saya ambil dari dapur. Istri belanja di pasar, belanja salah satunya belanja tomat. Nah, tomat yang sudah masaknya itulah yang dari dapur saya lakukan semai, saya taruh saja di polybag dan alhamdulillah mayoritas tumbuh. Nah, di sini sudah sekitar 1 minggu yang lalu sudah saya pindah tanam ke media pembesaran dan ini hasilnya. Adapun saat saya memindahkan ke media pembesaran ini, saya cukup menggunakan untuk media tanamnya ini dari humus daun terem besi yang sudah lapuk, yang sudah menjadi kompos secara alami dan sudah menjadi seperti tanah. Nah, setelah itu saya gunakan tanpa campuran apapun, baik itu berupa tanah lain dan juga berupa pupuk kandang atau lain-lainnya, tidak. Saya hanya menggunakan dari lapukan daun terem besi yang sudah bercampur dengan tanah, bercampur dengan rerumputan yang sudah membusuk yang berada di paret-paret sekitar perumahan saya. Dan alhamdulillah ini bisa sahabat lihat hasilnya. Di sini sudah berusia sekitar 15 hari saya pindahkan ke media tanam ini dan sama sekali belum saya berikan pemupukan tambahan. Dalam kita menanam tomat dan juga menanam tanaman lain, intinya agar tomat bisa tumbuh subur, dia memerlukan unsur hara, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Adapun unsur hara makro itu yang diantaranya adalah nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Sedangkan unsur hara mikronya berupa seng, tembaga, besi, sulfur, namun dalam jumlah yang kecil. Saya mungkin bisa sedikit sampaikan pengalaman saya bahwa tanaman tomat ini untuk dia menghasilkan buah yang dapat kita nikmati buahnya untuk dijadikan bumbu dapur, dia memerlukan perawatan 4 fase. Fase pertama adalah fase semai. Nah, pada fase semai ini sahabat, tanaman tomat ini membutuhkan nutrisi yang mendukung pertumbuhan, khususnya akar dan daun. Dan unsur yang paling dibutuhkan adalah unsur fosfor yang sangat penting untuk perkembangan akar yang kuat dan juga memerlukan nitrogen untuk mendukung pertumbuhan vegetatif daun dan batang. Fase berikutnya adalah fase di masa vegetatif. Di masa vegetatif ini tanaman tomat membutuhkan lebih banyak nitrogen. Kebutuhan nitrogen adalah penting untuk hijau daun dan mempercepat pembesaran batang yang optimal. Nitrogen juga berperan dalam proses fotosintesis dari tanaman tomat ini. Fase berikutnya adalah fase di masa generatif. Adapun fase di masa generatif adalah saat proses pembentukan bunga untuk menjadi 2. Oleh karenanya, fase di masa generatif pada tanaman tomat atau tanaman-tanaman sejenisnya membutuhkan unsur hara kalium yang lebih banyak, disusul oleh kalsium baru nitrogen, sehingga nanti akan merangsang pertumbuhan bunga dan buah secara maksimal. Adapun fase terakhir setelah dilakukan pemupukan unsur hara yang mencukupi di masa generatif atau masa pembuahan, langkah terakhir adalah perawatan di masa pematangan. Masa pematangan buah terhadap tanaman tomat dan tanaman cabai serta tanaman lainnya, kita sangat membutuhkan untuk tanaman ini unsur kalium yang sangat tinggi, sehingga nanti proses pematangan lebih maksimal dan hasil panen juga sangat baik begitu dan bisa berlimpah. Selanjutnya saya akan melakukan pemupukan di tahap vegetatif ini. Ini baru pertama kali akan saya lakukan pemupukan sahabat. Pemupukan saya cukup menggunakan pupuk organik karena memang konsep saya menanam di sekitar pekarangan rumah ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, namun saya memanfaatkan
pupuk organik untuk penyubur tanaman-tanaman saya ini. Sekarang saya akan menggunakan pupuk organiknya. Nah, ini dia sahabat pupuk organiknya saya. Ini pupuk organik cair yang mengandung unsur hara nitrogen yang sangat tinggi. Kenapa saya mengatakan mengandung unsur hara nitrogen yang sangat tinggi? Karena bahan-bahan pembuatan dari pupuk organik cair saya ini terbuat dari bahan-bahan yang diantaranya dedaunan hijau seperti daun gamal, daun kelor, daun balakacida, daun lamtoro, rerumputan hijau. Dan baru saja seminggu yang lalu saya tambahkan lagi dengan bayam. Dan insya Allah sahabat, dari pupuk organik cair ini merupakan pupuk yang sangat cocok diterapkan di masa vegetatif. Terus berapakah dosis, cara pemakaiannya? Tetap simak dan tetap ikuti ya sahabat ya. Mohon berkenan like, comment, subscribe, tekan lonceng dan share kepada sahabat-sahabat tani. Semoga bermanfaat. Adapun dosisnya 1:10 sahabat ya. Oh ya, mungkin sahabat bertanya, kenapa ini kok masih banyak sampah-sampahnya? Ya sahabat, memang belum saya saring ini dari sampah-sampahnya. Namun demikian, walaupun tidak kita saring, ini tidak masalah, tetap baik dan tidak berpengaruh, bahkan makin mantap nanti pupuk organik cairnya ini. Tapi kalau sahabat mau saring juga akan lebih baik. Supaya apa? Supaya mungkin lebih kelihatan bersih ya. Dan apabila sahabat saring, dari ampasnya ini jangan dibuang, bisa kita berikan di sekitar tanaman dan bisa juga kita jadikan kompos. Oke, langsung saja seperti saya katakan tadi, untuk dosisnya 1:10. Di sini saya ambil 1 liter untuk pupuk organik cair nitrogen tingginya dan 10 liter air. Cukup dimasukkan seperti demikian. Sedangkan airnya ini saya menggunakan air kolam ikan ya sahabat ya. Bisa juga menggunakan air hujan. Di sini hanya sekedar saran saja, apabila menggunakan pupuk organik cair, air untuk pencampurannya jangan menggunakan air PDAM. Karena dalam air PDAM masih mengandung unsur apa namanya itu sahabat? Unsur kimia. Sedangkan cara pemberiannya kepada tanaman cukup kalau untuk tanaman tomat yang sudah di masa vegetatif menjelang ke masa generatif, kita berikan dari setiap tanaman ini kurang lebih 200 sampai 300 ml. Nah, cukup ditaburkan seperti demikian. Nah, sedangkan untuk tanaman tomat yang masih kecil, sengaja di sini sahabat saya menanam tomat ini berjenjang. Ada yang sudah besar, ada yang masih masa vegetatif dan baru dipindah semai. Karena tujuan saya hanya untuk konsumsi rumah tangga, jadi nanti tidak perlu membeli tomat ke pasar. Nah, sedangkan untuk yang masih kecil cukup 200 ml dan diperkirakan. Begitu juga terhadap tanaman cabai, bisa kita berikan sebanyak 300 ml. Ini bisa sahabat lihat hasil dari pupuk organik cair. Di sini juga ada tanaman bawang daun. Pada tanaman bawang daun, untuk meningkatkan kualitasnya hanya diperlukan paling banyak unsur nitrogennya. Kenapa? Yang kita butuhkan adalah daunnya, kesuburan daripada daun. Oleh karenanya lebih banyak nitrogen, disusul fosfor, kalium, dan kalsium. Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat ya. Berkenan like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.